Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadida wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang faedah-faedah membaca sholawat. Sekarang ada di bagian yang kelima, kita melanjutkan tentang faedah-faedah membaca sholawat. Termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha ta'ti sahibuha ala tariqil jannah, ta'ti sahibaha ala tariqil jannah wa tukhti'u bitarikiha an tarikiha. Orang yang baca sholawat itu dia seperti menempuh jalan menuju surga. Sedangkan orang yang meninggalkan untuk membaca sholawat berarti dia tidak menempuh jalan menuju surga. Kalau ada orang ingin menginginkan surga tapi dia tidak baca sholawat, mungkin dia salah jalan. Karena ya misal kita mau ke Surabaya, itu ada jalan yang harus ditempuh, harus lewat Probolinggo, Pasuruan, misal seperti itu, sampai kemudian nyampe ke Surabaya. Nah, ketika tidak menempuh jalan itu, maka tidak sampai ke Surabaya. Maka orang ingin ke surga itu juga ada jalannya. Jalan menuju surga itu banyak. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Jadi sekarang itu sudah mestinya diganti istilah banyak jalan menuju Roma, itu diganti. Mau apa ke Roma? Mau apa ke Roma? Itu kan istilah-istilah yang sudah lama. Diganti banyak jalan menuju surga. Bukan banyak jalan menuju Roma. Mau apa ke Roma? Kalau ke surga kan sudah jelas. Tempat yang indah, tempat yang enak. Nah, orang yang membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat adalah dia sedang menempuh jalan menuju surga. Dan orang yang meninggalkan membaca sholawat berarti dia meninggalkan jalan untuk menuju ke surga. Yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha tunji min nadnil majlisil ladzi la yudhkaru fihi ismullah wa rasuluh. Orang yang membaca sholawat, dia akan terhindar dari busuknya majlis yang tidak disebutkan nama Allah dan nama Rasulullah. Jadi di majlis apapun jangan sampai tidak ada bacaan sholawat. Majlis apapun, di majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang lain, saya kan tidak pernah meninggalkan baca sholawat ketika ngajar, ketika ngisi kajian. Karena pasti saya dahului Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kan baca sholawat itu. Nah, sholawat kalau tidak dibaca dalam satu majlis, maka majlis tersebut akan tercium aroma yang sangat busuk, bau yang sangat tidak sedap, bau yang tidak wangi, kalau di dalamnya tidak ada sholawat. Makanya itu sudah menjadi turun-temurun. Biasanya kalau acara apapun, kalau tidak ditutup dengan sholawat itu sepertinya kurang afdol. Biasanya orang-orang juga tidak bakal buyar kalau tidak dikasih sholawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung buyar semuanya. Kalau ada sebagian orang yang mengistilahkan sholawat usiriyah, itu sholawat untuk mengusir orang. Ya, orang karena kalau tidak dibacakan sholawat ya tidak bakal pulang, itu dikasih kode itu. Tapi ulama-ulama terdahulu saking cerdasnya ya, ngasih kodenya pakai sholawat. Agar apa? Agar terhindar majelis itu
agar tidak tercium aroma yang sangat busuk. Yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababun li fauzil abdi bil jawazi ala sirat, menjadi penyebab seorang hamba bisa melewati sirat. Tahu sirat? Sirat itu jembatan yang akan dilalui oleh siapapun. Jembatan itu digambarkan kecilnya seperti rambut yang dibelah menjadi 7 dan tajamnya lebih tajam daripada sesuatu yang paling tajam sedunia. Itu sirat. Nah, orang yang istiqomah memperbanyak membaca sholawat, maka dia akan diselamatkan oleh Allah, bisa melewati sirat dengan begitu sangat cepat. Jadi waktu itu nanti ada orang yang melewati sirat itu bermacam-macam keadaannya. Ada yang berjalan kaki biasa seperti itu, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang berlari, ada yang seperti kilat yang menyambar, seperti petir secepat kilat. Nah, itu salah satu orang yang bisa melewati seperti itu adalah orang yang istiqomah memperbanyak membaca sholawat. Kalau kita rujuk dari amalan para habaib, itu ada amalan yang lain juga, itu lebih ringan, dibaca setiap selesai sholat, dibaca 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu dibaca 4 kali setiap selesai sholat, insyaallah akan diselamatkan oleh Allah, bisa melewati sirat dengan selamat. Itu amalan dari para habaib yang ada di Tarim itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Dibaca setiap selesai sholat 4 kali. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababun li ilqa'illahi ta'ala as-sana al-hasan alal musalli alaihi bainas sama'i wal ard, menjadi penyebab dia akan disebut oleh Allah dengan sebutan yang baik, baik disebut di langit maupun disebut di bumi. Akan diviralkan oleh Allah orang yang banyak baca sholawat itu, diceritakan oleh Allah, oh ini si fulan bin fulan banyak baca sholawat, ini fulanah binti fulanah banyak baca sholawat, diviralkan di langit dan di bumi. Itu orang yang memperbanyak membaca sholawat. Makanya jangan sampai satu majelis tidak ada bacaan sholawat, itu nanti kan majelisnya baunya busuk. Kebalikannya, berarti satu majelis yang ada di dalamnya bacaan sholawat, maka majelis tersebut akan memunculkan aroma yang sangat wangi. Bahkan dari salah seorang sahabat ada yang berkata, wa an ba'dis sahabah radhiyallahu anhum annahu qala ma min majlisin yusalli fihi 'alan nabi illa qamat minhu raihatun thayyibah hatta tablugha ananas sama. Tidak ada satu majlis yang di dalamnya dibacakan bacaan sholawat kecuali dari majlis itu muncul aroma yang sangat wangi sampai ke puncak langit, sampai langit yang ketujuh. Kemudian malaikat berkata, fataqulul malaikah hadhihi raihatu majlisin sulliya fihi ala nabi. Ini adalah aroma wangi dari majlis yang dibacakan di dalamnya sholawat kepada Nabi. Kenapa kok bisa wangi majlis yang di dalamnya dibacakan bacaan sholawat? Kira-kira kenapa kok bisa wangi, kok bisa harum? Kira-kira kenapa? Ya karena Nabi sendiri itu Nabi yang sangat harum baunya. Walaupun tanpa pakai parfum, walaupun tanpa pakai minyak wangi, Nabi itu sudah harum. Apalagi Nabi memakai minyak wangi, apalagi Nabi memakai parfum, tambah lebih harum lagi. Nabi itu walaupun tidak pakai minyak wangi, walaupun tidak pakai parfum, itu sudah wangi. Keringatnya saja itu bisa dijadikan sebagai minyak wangi, saking harumnya Nabi itu. Bahkan dalam satu cerita disebutkan
bahwasanya dulu ada salah seorang yang soleh, setiap malam sebelum tidur beliau mempunyai kebiasaan membaca sholawat dengan hitungan yang sangat banyak, sampai tidak tahu berapa hitungannya. Kemudian pada suatu malam, orang yang soleh ini di dalam tidurnya mimpi melihat dan bertemu dengan Nabi. Waktu itu di dalam mimpinya beliau sedang berada di kamar. Kemudian Rasulullah itu masuk dari pintu dan tiba-tiba seisi kamarnya langsung bercahaya. Ini di dalam mimpinya, sama persis seperti ceritanya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba seisi kamar itu langsung bercahaya. Kemudian Rasulullah menghampiriku, ini orang soleh nih yang cerita. Kemudian Rasulullah bilang, sini, mana mulut yang biasa baca sholawat, akan aku cium. Begitu. Kemudian orang soleh ini di dalam mimpinya, aku malu dicium Rasulullah. Akhirnya beliau orang soleh ini ngasih di pipinya itu, kemudian dicium sama Nabi, sama Rasulullah. Kemudian setelah dicium, tiba-tiba langsung tersadar dari tidurnya, bangun. Setelah bangun, ternyata seisi rumah itu tercium minyak misik. Minyak misik itu minyak yang paling wangi. Tercium aroma yang sangat wangi seisi rumah itu. Sampai istrinya juga mencium aroma itu. Dan itu berlangsung sampai 8 hari. Dan semua orang bisa mencium aroma wangi itu. Dan lebih-lebih yang paling wangi ya pipinya orang soleh itu. Itu padahal di dalam mimpi. Bisa seperti itu. Cuma di dalam mimpi. Apalagi memang benar-benar kita baca sholawat, itu bagi orang-orang tertentu akan bisa mencium aroma yang begitu sangat wangi. Dan bahkan di Mesir pernah ada satu cerita juga. Di Mesir itu pernah ada orang yang sangat tampan, setampan ya, lebih tampan daripada artis-artis. Di Mesir pernah ada orang yang sangat tampan, menjadi idaman para wanita. Suatu hari ada salah seorang wanita yang tertarik dengan laki-laki ini. Akhirnya perempuan ini cari tahu biasanya laki-laki ini lewat jam berapa. Sudah diketahui. Akhirnya perempuan ini nunggu di depan rumahnya, karena biasanya lewat di depan rumahnya. Bener, di jam sekian laki-laki ini lewat di depan rumahnya. Setelah itu ya karena perempuan ini tertarik dengan laki-laki ini langsung diseret, tangannya itu ditarik, dimasukkan ke dalam rumahnya, langsung dikunci sama perempuan ini. Setelah itu perempuan ini ngancam kepada laki-laki ini, kalau kamu teriak, kalau kamu apa macam-macam nanti akan saya teriak, saya diperkosa sama kamu, saya diapa-apakan sama kamu. Akhirnya diam saja ini laki-laki. Apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini ya karena punya niatan tidak baik, diajak ke kamarnya, ingin melakukan hubungan yang haram, melakukan perzinaan. Sudah laki-laki tidak bisa apa-apa, karena nanti kalau macam-macam nanti dia teriak, khawatir dikepung sama massa, dikeroyok sama massa. Akhirnya karena laki-laki ini laki-laki yang soleh, akhirnya laki-laki ini bilang kepada perempuannya ini, saya akan menuruti apa yang kamu mau, tapi saya minta izin dulu. Mau kemana? Saya pengen ke WC. Waktu itu WC-nya tidak sama seperti yang sekarang. WC pakai semacam apa ya? Ada semacam apa? Jamban begitu, yang langsung di atasnya itu, paham ya? Jadi semacam kayak apa ya? Bunderan gitu, kayak semacam apa namanya? Ya kayak bentuknya kayak tong itu, cuma panjang begitu. Kemudian laki-laki ini masuk ke situ, tujuannya apa? Saya mau mandi juga di situ, begitu kata laki-laki ini. Biar apa? Biar nanti tambah lebih semangat, lebih harum gitu. Akhirnya apa? Laki-laki ini karena orang soleh,
takut melakukan dosa, apalagi dosa besar, akhirnya dia masuk ke kamar mandi yang ada WC-nya itu, kemudian tubuhnya ini dioles-oleskan itu kotoran-kotoran itu namanya lulur herbal itu, alami. Ya, sudah akhirnya setelah keluar dari kamar mandi itu, setelah keluar dari WC itu sudah menemui perempuan yang tadi itu. Apa reaksi dari perempuan tadi? Ya pasti otomatis tidak mau, diusir, pergi. Siapa yang mau, walaupun setampan apapun, kalau kayak gitu siapa yang mau? Akhirnya dia ada kesempatan untuk pergi dan keluar dari rumah itu. Kemudian keluar tanpa mengenakan satu helai baju pun, satu helai benang pun, sehingga banyak orang yang melihat waktu itu. Oh, ada WC berjalan, ada kotoran berjalan itu. Hanya laki-laki ini malu dengan apa yang dialami waktu itu. Berjalan di tengah-tengah kampung, tidak menutup aurat, kemudian banyak kotoran-kotoran yang menempel di dalam tubuhnya. Pada saat sudah nyampe di rumahnya, laki-laki ini ganti baju, kemudian sholat, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Setelah itu sampai tertidur. Di dalam tidurnya, laki-laki ini mimpi ketemu Rasulullah. Orang dulu itu sering mimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah. Di dalam mimpinya itu, laki-laki ini curhat kepada Rasulullah tentang apa yang dialami. Kemudian Rasulullah di dalam mimpinya mengusap tubuh laki-laki ini dari kepala sampai ke kaki. Setelah diusap, kemudian langsung laki-laki ini terbangun dan tiba-tiba tercium aroma yang begitu sangat wangi. Sehingga orang-orang Mesir pada saat itu yang asalnya punya penilaian yang tidak baik kepada laki-laki ini, kemudian laki-laki ini berubah dijuluki rojulun miski. Apa artinya? Laki-laki yang berbau misik, laki-laki yang sangat wangi. Dan itu berlangsung sampai laki-laki soleh ini meninggal. Itu tetap wangi terus. Ya memang Rasulullah itu seperti itu. Kemarin kan dijelaskan bahwasanya salah satu ciri-ciri Rasulullah itu ketika beliau hadir di satu majelis, maka orang-orang akan tahu bahwa majelis ini pernah didatangi oleh Rasulullah karena aromanya sangat khas, sangat ketara sekali. Dan ketika ada jalan kok tiba-tiba tercium aroma wangi, orang pasti akan tahu, oh ini Rasulullah pernah lewat sini. Dan anak-anak kecil ketika pulang ke rumahnya sendiri, kemudian ketemu sama orang tuanya, kok tercium aroma wangi, oh ini pasti pernah kepalanya diusap sama Rasulullah. Sebegitu indahnya ya Rasulullah, tidak ada yang tidak indah, sampai keringatnya pun indah, menjadi aroma yang sangat wangi. Kemudian yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababu rahmatillahi azza wa jal, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu juga bisa diartikan kasih sayang. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, maka dia sudah memiliki segalanya. Kalau orang sudah diberikan kasih sayang dari Allah, Allah sudah mencurahkan kasih sayang kepada dirinya, maka apapun dia bisa mendapatkan dari apa yang dia inginkan. Rahmat Allah pastinya jauh lebih besar dibanding dunia dan seisinya. Kalau orang sudah dapat rahmat Allah, itu sudah dapat segala-galanya. Yang berikutnya, termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababul barokah, bisa menjadi penyebab barokah, keberkahan. Apa barokah? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita pengen tahu apakah kita mendapatkan barokah atau tidak, gampang caranya. Jika semakin hari kita semakin baik, berarti kita mendapatkan barokah. Kalau misalnya kita pengen tahu ilmu kita itu ilmu yang barokah atau tidak, kalau kita semakin hari semakin baik, berarti ilmu kita ilmu yang barokah. Itu namanya arti barokah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin bertambah kebaikan, maka dia tanda mendapatkan barokah. Kalau orang-orang dulu kan cerdas-cerdas, wali songo itu
barokah kemudian diterjemahkan menjadi berkat. Berkat itu ada dua macam, ada berkat yang tidak kelihatan, ada yang berkat yang kelihatan. Yang tidak kelihatan yang kita rasakan, hatinya tenang, hatinya tidak susah, hatinya tidak gelisah, itu namanya barokah. Juga kebaikannya semakin bertambah. Orang menghadiri acara tahlilan dapat berkat. Itu sebenarnya untuk mengingatkan orang bahwa berkat itu juga bagian dari barokah itu sendiri. Yang tidak mau tahlilan ya tidak dapat berkat. Tapi kadang-kadang orang yang mengharamkan tahlilan itu ketika dikasih berkat ya tetap dimakan. apa manfaatnya kalau pas mengharamkan itu? Jadi tidak usah gampang terpengaruh dengan ini haram, ini. Kadang-kadang dia itu cuma ikut-ikutan, tidak tahu apakah ada dalilnya apa enggak. Kalau dia ada dalilnya tidak jelas ya kenapa kita harus sibuk-sibuk ngurusi begitu. Yang berikutnya termasuk faedah membaca sholawat adalah annaha sababun li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam lil musalli alaihi, menjadi penyebab kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memperbanyak istiqomah membaca sholawat, dicintai oleh Nabi. Dan satu tanda bahwa kita cinta kepada Nabi itu juga kita memperbanyak menyebut namanya Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa yang cinta kepada sesuatu atau cinta kepada seseorang maka dia pasti akan banyak menyebut namanya. Coba bisa kita lihat sendiri, orang itu kalau sudah kasmaran, sudah jatuh cinta, sering menceritakan nama kekasihnya kepada orang lain. Jangankan menceritakan, kalau ada orang lain saja nyebut nama kekasihnya itu, dia senangnya, hatinya berbunga-bunga itu. Walaupun orang lain yang menyebutkan itu, tadi saya ketemu sama si fulan itu, kayak ada balon yang mau terbang dari hatinya itu senang itu. Untungnya balonnya tidak meletus. Kalau meletus itu khawatir bahaya itu. Itu senang. Tanda orang senang itu dia sering menyebut nama kekasihnya. Berarti yang jadi pertanyaan, kalau kita jarang nyebut nama Rasulullah, ya berarti kita masih belum benar-benar cinta, kan gitu. Makanya orang yang paling bahagia itu orang yang sedang jatuh cinta. Kalau kamu masih belum merasa terharu, merasa rindu, merasa cinta ketika ada kisah-kisah Rasulullah, berarti masih belum cinta dengan Rasulullah. Kalau kamu masih semisal dalam sehari tidak baca sholawat kok ngerasa kayaknya ada yang kurang, kayak ada yang tidak lengkap, kayak ada yang kurang sempurna, berarti masih belum cinta kepada Rasulullah. Itu masih belum mendarah daging. Kalau istiqomah itu biasanya kalau kita tidak melakukan itu kayak ada yang kurang itu. Kayak makan itu kan kita sudah istiqomah kan makan ya. Sehari berapa kali? Sehari 3 kali ya. 2 kali ya. 3 kali ya. Saya anggap sehari 3 kali. Kalau seandainya siang saja tidak makan, kayaknya ada yang kurang gitu, ngerasa tidak nyaman, ngerasa tidak enak itu. Itu berarti makannya sudah istiqomah itu. Ya sholawat juga seperti itu. Itu tanda bahwa kalau orang sering nyebut nama Nabi, itu tandanya bahwa dia cinta kepada Nabi. Sama seperti barang juga sama. Kalau cinta ya sering disebut itu, dibawa-bawa juga itu. Kalau cinta, kalau ada cinta ya enggak. Dan orang yang paling bahagia itu orang yang sedang jatuh cinta. Orang paling sengsara juga sama, orang yang sedang jatuh cinta. Kenapa kok bisa sengsara? Ya karena yang dipikirkan cuma kekasihnya, sudah tidak pikir apapun itu. Jadi sampai dia sakit, sampai apa itu udah, pokoknya harus ketemu sama kekasihnya itu. Namanya itu. Apalagi orang yang sedang putus cinta, itu lebih sakit lagi itu.
Kalau orang tidak sadar bahwa semua itu sudah diatur sama Allah. Kalau kata anak muda sekarang itu, putus cinta itu sakit, tapi ada yang lebih sakit, sudah putus tapi cinta. Itu lebih sakit lagi itu. Saya tuh kadang merasa lucu ketika ada orang ditinggal pacarnya, ditinggal mantannya begitu. Saya kadang-kadang lihat komen-komen di Facebook atau ada yang di WA update story begitu. Ada seseorang yang ditinggal sama pacarnya, diputus sama pacarnya. Pas ada yang komen, sabar ya, ini adalah ujian. Nggak usah sabar, ini bukan ujian, ini kenikmatan. Jangan dihubungkan ujian Allah dengan dosa. Mestinya bersyukur ya, kamu ini masih diselamatkan oleh Allah dari dosa, kan begitu. Bukan sabar ya, ini adalah ujian dari Allah. Ujian dari mana? Salah kaprah itu. Dan ini sering diposting sebagian orang, sering seperti itu. Sabar, ujian, bukan ujian itu. Ujian kok seperti itu, bukan. Ujian kok maksiat, bukan. Paham? Termasuk faedah membaca sholawat yang berikutnya adalah annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbihi. Menjadi penyebab seorang hamba mendapatkan hidayah dan hatinya menjadi hati yang hidup. Kalau pengen hatinya kita itu hati yang hidup, maka memperbanyak membaca sholawat. Kalau kita pengen mendapatkan hidayah dari Allah, banyak baca sholawat. Ini salah satu cara untuk menjemput hidayah. Jadi jangan sama seperti artis-artis atau siapa itu. Kenapa kok udah pakai jilbab? Saya masih belum dapat hidayah. Hidayah itu dijemput, Mbak. Dijemput hidayah itu. Jangan ditunggu. Nah, salah satu cara untuk menjemput hidayah, banyak baca sholawat. Itu insya Allah nanti hatinya kebuka, sehingga bisa mendapatkan hidayah. Kadang-kadang juga ini seringkali disalahpahami oleh sebagian perempuan itu. Kenapa kok dah pakai hijab, dah pakai jilbab? Malah pakai jilbab nanti juga kelakuannya seperti itu, munafik gitu, busuk, luar dalam tidak sama. Harus dibedakan. Berhijab itu kewajiban. Urusan dia ngomongnya kotor, ngomongnya tidak baik, itu urusan lain. Berhijab itu kewajiban. Yang penting itu wajib dilakukan. Urusan nanti dia ngomongnya tidak baik, perilakunya tidak baik, itu urusan lain. Yang penting dia sudah melakukan kewajiban. Yang masih mending ketika ada orang berhijab, kemudian misalkan kelakuannya itu tidak baik, dia masih terhindar, dia hanya melakukan satu kesalahan. Tapi kalau sudah tidak berhijab, buka aurat, waduh, kelakuannya tidak baik, omongannya tidak baik, berarti dia melakukan dua kesalahan. Yang penting kan hatinya. Hati itu juga bergantung dengan dohirnya, hatinya. Itu ada tempatnya sendiri itu, urusan hati itu jangan dikaitkan dengan urusan maksiat. Maksiat jangan ngomong urusan hati. Misalkan orang ghibah, orang gosip, kamu kan tidak tahu hati saya. Tidak usah tanya hati, itu sudah jelas itu tidak baik gitu. Ada orang mukul orang, kamu tidak tahu kan hati saya tujuannya apa. Tidak usah tanya hati kalau seperti itu. Kalau sudah kelihatan tidak baik ya sudah, tidak usah tanya hati. Tapi kalau urusan baca Quran, jangan kita gampang memvonis, oh itu paling riya, itu paling pamer. Nah itu baru jelas itu nanti hatinya tanyakan, apakah memang dia niatnya seperti itu atau tidak. Kalau tidak ya tidak. Yang berikutnya termasuk baca sholawat. Manfaat baca sholawat, faedah membaca sholawat adalah sholawat itu mengandung zikir kepada Allah. Jadi sholawat itu bagian dari zikir, sehingga orang yang bersholawat secara tidak langsung dia juga berzikir kepada Allah. Karena setiap kali kita membaca sholawat juga menyebut nama
nama Allah kan? Setiap kita bersolawat pasti menyebut nama Allah. Berarti secara tidak langsung kalau kita bersolawat kita juga berzikir kepada Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikir itu bisa duduk, bisa berdiri, bisa berbaring. Baca sholawat juga seperti itu. Ini salah satu dalil kenapa mahalul qiyam itu berdiri. Karena zikir itu kan juga bebas. Karena sholawat bagian dari zikir. Al-Quran menyebutkan berzikirlah kalian dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Berarti sholawat sambil mahalul qiyam berdiri itu kan juga boleh. Karena sholawat bagian dari zikir. Dan itu beberapa manfaat dan beberapa faedah membaca sholawat yang sebenarnya ada banyak, cuma sebagian ada yang sama tidak saya sebutkan, dan masih banyak sebenarnya faedah-faedah yang lain yang tidak tertulis dan mungkin bisa kita rasakan sendiri. Di YouTube banyak itu testimoni orang istiqomah baca sholawat. Ada yang bisa sampai ke Jepang, ada yang bisa ini, bisa itu, bisa beli mobil, macam-macam itu. Itu kalau ditulis itu jadi buku, itu testimoni masing-masing setiap anggota kajian itu. Keajaiban sholawat itu. Tiap orang menceritakan pengalamannya masing-masing, itu jadi buku nanti itu. Ini pengalaman nyata. Jadi tidak usah referensi karena ini pengalaman pribadi. Bisa itu nanti dijadikan buku itu insya Allah. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Iya. Kalau misalnya baca sholawat tuh sambil nyapu, nyuci, sambil ngelakuin sesuatu yang lain itu apa? Boleh. Asal nyucinya tidak dijeding. Asal nyucinya tidak dijeding. Nyucinya di luar jeding silahkan. Kalau nyucinya di jeding boleh, tapi dengan hati, tidak usah diucapkan, tetap boleh. Zikir di jeding juga tetap boleh, asal di dalam hati. Dan orang mau masuk ke kamar mandi itu doanya sebelum masuk kamar mandi, jangan setelah masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, baru masuk. Jangan masuk baru doa. Itu berarti nyebut nama Allah di tempat yang kotor, tidak pantas, tidak layak. Boleh baca sholawat. Kadang-kadang saya itu kalau tidak pengen baca sholawat, kadang-kadang saya muter ini maulid di HP saya sambil nyapu-nyapu gitu, sambil kalau mbak-mbak pulang saya biasanya nyapu di sini. Saya sambil baca itu, dengarkan MP3 maulid, banyak koleksi sholawat itu. Sambil kita dengarkan, kita resapi, ya sama saja. Ada lain yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.